Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Pak Sugi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Telemedika dan juga kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayangi yang sedang melihat video ini. Yaitu di sini saya akan sedikit menceritakan atau menjelaskan mengenai proyek yang kira-kira akan saya rancang pada mata kuliah Telemedika. Mohon maaf apabila suaranya agak bising karena saya kebetulan lagi eh, bertempat di luar ruangan. Proyek yang saya ambil sendiri atau yang akan saya rancang adalah monitoring stres atau juga bisa dibilang sebagai diagnosa awal dari depresi berdasarkan stress measurement tadi menggunakan sensor infrared. Jadi di sini dalam penjelasan atau presentasi saya bagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama penjelasan mengenai apa itu stress tracker, sedikit intermezzo mengenai beberapa macam perangkat atau device yang sudah ada dan sudah memiliki fitur dari stress tracking measurement tadi. Lalu yang kedua adalah cara kerja dari sensor tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara kerja dari sensor infrared dalam menentukan stres at- stres level dari orang yang sedang di measure. Lalu yang terakhir adalah simpulan. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, dimulai dengan apa itu stress tracker. Jadi sebelumnya sudah banyak sekali perangkat terutama perangkat-perangkat wearable seperti smartband maupun smartwatch yang ada di pasaran sekarang ini yang mempunyai fitur dari stress tracker. Saya ambil contoh adalah beberapa device berikut, yaitu Huawei Smartband 7 dan juga Xiaomi Mi Band 5. Nah, stress tracker sendiri, eh, stress tracker device sendiri adalah suatu perangkat yang memiliki kemampuan untuk memonitoring eh, indikator dari stres secara fisiologi. Nah, eh, sebenarnya cara kerja ini masuk ke ranah ke bagian kedua mungkin. Jadi cara kerja dari sensor ini yaitu sensor infrared digunakan untuk eh, memonitoring kerja memonitoring kinerja dari heart rate seseorang yang dilakukan measure. Nah, terdiri dari BPM atau beats per minute dari detak jantung dan hasil tersebut diolah apakah berdasarkan detak jantung tersebut kemudian diolah apakah stress level seseorang ini berada di tingkat yang cukup rendah atau cukup aman, lalu intermediate dan juga advance. Nah, eh, perangkat tersebut menggunakan HRV atau heart rate variability, di mana measurement ini terdiri dari interval waktu interval waktu di antara detak jantung yang sedang dilakukan pengujian. Nah, dari pengujian tersebut dapat diketahui bagaimana
level stres dan dapat diidentifikasi mengenai fluktuasi dari grafik sinyal detak jantung tersebut. Nah, fluktuasi ini juga sebenarnya sebenarnya dikaitkan dengan umur juga, faktor umur, lalu bagaimana posisi dari tubuh waktu dilakukan pengujian atau measurement, lalu current health status atau status kesehatan dari seseorang yang dilakukan pengujian, dan juga mungkin waktu pengujian juga berpengaruh. Lalu selanjutnya, HRV sendiri atau heart rate variability tadi yang telah saya sebutkan juga dapat digunakan untuk eh, apa dapat digunakan untuk memonitor stres karena secara logika seperti ini karena di saat seseorang sedang stres atau depresi, detak jantung dari orang tersebut cenderung lebih tinggi daripada detak jantung orang normal seperti biasanya. Namun eh, balik lagi karena saat kita meletakkan indikator apakah orang tersebut stres atau tidak, terdapat beberapa faktor eh, yang digunakan untuk menyimpulkan apakah orang tersebut stres atau tidak. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu umur, umur dari seseorang, lalu status kesehatan orang tersebut, dan juga waktu dari pengujian. Sebenarnya eh, tracker stress tracker di sini dapat dikatakan tidak terlalu akurat karena sejatinya hanya terdiri hanya mengindikasikan dari detak jantung saja dan tidak ada faktor lain yang mendukung. Namun hal ini dapat digunakan untuk eh, deteksi dini lah mengenai level stres tadi. Berbicara tentang keakuratan dari sensor tersebut dalam menganalisa level stres seseorang, eh, tentu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dari level indikator stres dari seseorang tersebut. Nah, apakah alat tersebut bisa dikatakan akurat atau tidak dengan dibandingkan dengan eh, alat pendeteksi stres lainnya? Mungkin apabila dikatakan tidak akurat juga tidak benar, dan apabila dikatakan akurat 100% ya juga mungkin bisa dikatakan tidak sepenuhnya benar juga. Karena HRV seseorang apabila apabila alat tersebut dipakai selama berjam-jam, katakanlah mungkin eh, orang tersebut hanya memakai wearable tersebut 3 jam, dan apabila dibandingkan dengan orang yang telah memakai device tersebut selama 24 jam, maka hasilnya tentu lebih akurat orang yang telah memakai alat tersebut selama 24 jam. Selain itu, posisi pengujian atau letak tangan juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap eh, hasil hasil pembacaan dari sensor tersebut. Lalu mood seseorang juga dapat dikatakan berpengaruh karena apabila orang tersebut melakukan pengujian di saat moodnya sedang tidak baik, atau mungkin dia agak bahasanya mungkin agak
deg-degan waktu akan dilakukan pengujian. Itu juga merupakan salah satu faktor yang menentukan eh, kinerja dari alat tersebut waktu mengindikasikan level stres. Di samping itu, sebenarnya terdapat beberapa device yang mungkin lebih premium atau wearable yang lebih mahal dibandingkan wearable-wearable yang telah saya sebutkan tadi, yang juga memiliki fitur stress monitoring, namun dapat dibilang lebih akurat karena memiliki sensor yang lebih baik dibandingkan sensor yang telah saya sebutkan tadi, yaitu eh, yang akan saya contohkan yaitu device dari Fitbit menggunakan EDA sensor atau electrodermal activity, di mana stress monitoring tersebut atau sensor tersebut dapat mendeteksi stres melalui eh, electrical changes di kulit, di permukaan kulit, dan juga melalui eh, keringat yang terdapat di kulit. Namun balik lagi, karena tidak semua device tersebut menjangkau banyak kalangan, jadi masih banyak produsen-produsen lain yang menggunakan sensor infrared sebagai alternatif yang lebih murah dan juga dapat dibilang tidak jauh, hasilnya tidak jauh beda dengan sensor dari EDA. Walaupun EDA mungkin memang lebih akurat di atas dari sensor infrared tadi. Simpulan yang dapat saya ambil dari apa yang telah saya paparkan adalah penggunaan dari sensor infrared untuk mendeteksi level stres berdasarkan eh, indikasi dari detak jantung. Namun pengujian dari terdapat beberapa faktor yang menentukan dari level stres seseorang tersebut. Di antaranya adalah yang telah saya sebutkan tadi, yaitu posisi dari pengujian, faktor umur, dan juga faktor mood seseorang tersebut waktu melakukan pengujian. Dan juga sebenarnya terdapat beberapa alternatif sensor lain yang dapat digunakan dan juga lebih akurat dalam memonitor level stres guna diagnosa depresi awal, yaitu sensor yang menggunakan EDA atau dermal activity. Namun eh, harga sensor yang lebih mahal eh, membatasi dari penggunaan alat yang akan dibuat. Karena eh, beberapa laporan yang telah saya lihat dari beberapa jurnal mengindikasikan bahwa sensor infrared berdasarkan HRV, heart rate variability tadi, dapat mendeteksi stres dengan akurasi yang melampaui di atas 90%, dengan tentunya dengan teknologi yang lebih improve dari hari ke hari. Mungkin sensor infrared digunakan karena harganya yang cenderung murah dan hasilnya yang tidak jauh beda dengan sensor-sensor serupa yang lebih mahal. Mungkin sekian, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.